Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik ya. Sebab kebaikan Tuhan melimpah atas kita. Kalau kita ditanya bagaimana kabar, jawabannya kita kan baik. Baik bukan karena keadaan kita, tapi baik karena kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Kalau tanya bagaimana kabar, baik luar biasa. Bukan keadaan kita yang menentukan kita bisa berkata seperti itu, tapi karena kasih Tuhan yang baik dan luar biasa atas hidup kita. Saya dikasih waktu berapa jam ini ya? 449 ini. Ya tolong direvisi dulu ya menitnya, luar biasa Bapak Ibu. Oke, tetap dalam judul hidup oleh iman dan mengalami penggenapan firman. Seperti yang tadi sudah kita bacakan, boleh dibantu klik yang pertama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu sudah tahu bahwa membusungkan dada artinya sombong. Sombong ini macam-macam. Ada yang sombong langsung memang kelihatan Bapak Ibu. Mas Odi pernah dengar di salon, ada orang yang punya emas krat-kratan katanya. Mas Odi sempat ngomong ya ono de oma krating deng Bapak Ibu. Ya, ada orang yang langsung sombong seperti itu. Saya punya mobil baru, saya punya pesawat baru, saya punya tabungan banyak. Wah, sombongnya itu langsung kelihatan. Tapi ada beberapa orang yang sombong tidak kelihatan. Hari ini ada 4 tokoh, 1-2 tokoh saya ungkapkan di depan, 2 tokoh yang kemudian saya ungkapkan di belakang di ibadah 2. Kalau Bapak Ibu ikuti sampai kedua, maka akan mendapatkan versi yang lengkap Bapak Ibu. Nah, nggak apa-apa kok ibadah 2 kali ya, supaya kita mendapatkan berkat yang terus dilimpahi oleh Tuhan. Nah, 2 tokoh perumpamaan ini akan kita pelajari sama-sama pagi hari ini. Saya ambil di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri apa? Benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Stop dulu di sini. Nah, ini orang yang sombong Bapak Ibu. Tidak pamer, tetapi menganggap dirinya benar. Dan menganggap orang lain itu, apaan sih? Kamu masih di hatinya, karyawan biasa. Saya sudah general manager. Kamu masih prajurit bahasanya gitu, saya sudah komandan di atas. Atau kamu itu salah, saya yang paling benar. Mungkin dia tidak ngomong, tetapi ada dan timbul di dalam hatinya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk apa? Berdoa. Dua-duanya melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal keagamaan. Yang satu orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Kira-kira betul benar nggak Bapak Ibu ini? Benar, masih baik. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, lalim, bukan pezina. Masih oke menurut saya. Tapi mulai di sini Bapak Ibu. Bukan juga seperti pemungut cukai ini, ya ini mulai ngutik temannya yang ada di sekitar bait suci itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Simpel sekali doanya. Yesus berkata kepada orang itu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang yang mana? Pemungut cukai. Sedangkan orang lain itu orang Farisi tidak dibenarkan oleh Allah. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, sombong tidak harus kelihatan dengan
kita langsung pamer, tapi lewat doa pun, lewat kegiatan rohani pun, ternyata Tuhan meneliti hidup kita sampai sedalam itu. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya belajar, saya ini di posisi yang mana? Di posisi Farisi kah? Di posisi pemungut cukai kah? Di posisi Saduki kah? Yang ketiga nanti, yang keempat itu di posisi ahli Taurat kah? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia pasti akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita belajar dari Farisi ini. Ini adalah orang yang memisahkan diri, sama-sama katakan memisahkan diri. Ya, kemarin berdoa puasa di gereja ini, saya suka doanya Bapak Ibu. Saya sama istri sepakat, gimana pun Bapak Ibu berdoa mau di mimbar ini, mau di bawah sana, mau di kaum wanita, kaum pria, Bapak Ibu doa dari hati yang paling dalam, doanya belepotan pun saya tetap suka. Kenapa? Karena itu adalah hati nurani Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Saya nggak perlu doa yang bertele-tele, yang bagus-bagus. Karena belum tentu doa yang seperti itu dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Nah, dalam doa kemarin, doa puasa itu ada yang berdoa, kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang ada di gereja ini dapat mengkuduskan dirinya, dapat memisahkan dirinya dari anak-anak yang suka mabuk. Anak-anak yang suka melakukan kecemaran, betul nggak ya? Orang-orang atau anak-anak yang melakukan kejahatan. Nah, orang Farisi itu seperti ini. Dia itu memisahkan diri dari kerumunan, dari masyarakat yang ada, memisahkan diri bagi orang Farisi ini karena dia mempertahankan iman. Dia mempertahankan ketaatan kepada Taurat dan mereka mempertahankan tradisi lisan yang mereka yakini sebagai pagar hukum. Kenapa mereka memisahkan diri? Ya karena ini, supaya iman mereka tidak tercampur. Supaya mereka tetap taat kepada Taurat dan tidak tergoda dengan hal duniawi. Dan mereka menganggap tradisi lisan bukan tulisan, itu mereka anggap sebagai pagar hukum, perkataan turun-temurun yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Tujuannya mereka menjaga kemurnian hukum Taurat di tengah pengaruh budaya Yunani yang saat itu sedang merambak di mana-mana, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sama seperti sekarang, orang berkata kita nggak boleh ke barat-baratan. Ya gimana, kita semua nyuntuh barat, kita semua kebanyakan nyuntuh sekarang Korea Bapak Ibu. Tinggal siapa yang kepingin potongan kayak Kim Jong Un aja Bapak Ibu. Ya kita semua nyuntuh di sana. Nah tapi orang Farisi ini menunjukkan aku memisahkan diri karena aku sedang menjaga kemurnian hukum Taurat di tengah gempuran dunia ini. Bagus, boleh, baik Bapak Ibu. Orang Farisi adalah kelompok awam yang terdidik dan di mana mereka menekankan kesetiaan baru ini kepada Taurat yang tertulis dan Taurat yang lisan, tulisan dan lisan. Mereka adalah kelompok yang bukan imam, mereka orang biasa, tapi mereka tahu diri mereka harus dikhususkan untuk menjaga kesetiaan kepada hukum yang terutama dan yang utama itu. Bagi mereka adalah 10 hukum Taurat itu Bapak Ibu. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Makanya hukum yang utama dan terutama bagi mereka adalah 10 hukum Taurat. Orang Farisi memperluas makna hukum Taurat lewat tradisi lisan atau Torah. Yang kemudian menjadi dasar bagi Mishnah. Mishnah ini penafsiran rabbinik. Jadi sebelum ada Mishnah ada yang namanya Mishwot. Mishwot itu 10 hukum Taurat yang dihitung dijabarkan menjadi 613. Ya 246 itu perintah yang positif dan 365 seperti hari adalah perintah yang negatif. Jadi Mishwot ini hukum yang tertulis dan dasar normatif ditafsirkan dalam Mishnah yang bisa diungkapkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah janganlah membunuh, lah sudah mulai dia kasih tahu tuh, membunuh itu apa, membunuh nyamuk, kayak membunuh binatang, kayak membunuh apa, kayak, nah kalau kehidupan sehari-hari itu seperti apa, nah ini bagian-bagian orang Farisi. Dari Mishwot yang
613 tadi, Misna dimasukkan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kehidupan orang-orang zaman itu bisa mengerti hukum Taurat dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya baik, tujuannya benar. Dan kita pun mungkin melakukan hal ini. Bagaimana kita membaca firman Tuhan, kita menafsirkan secara pribadi atau mencari penafsiran yang lain dan kita mulai memasukkan dalam kehidupan dan aspek kita keseharian. Karena bagi orang Farisi, hukum bukan hanya aturan ibadah di dalam bait Allah, melainkan pedoman moral. Sama-sama katakan pedoman moral. Pedoman sosial, bahkan hal-hal kecil dalam rutinitas sehari-hari. Contohnya kalau orang Jawa, jangan duduk di depan pintu. Kenapa Bapak Ibu? Menghalangi pasti Bapak Ibu. Orang banyak berkata kalau masuk rumah harus cari ini. Kalau mau nikah harus cari ini. Wah semuanya Bapak Ibu. Kemarin ada yang tanya Bapak Ibu, Pak bagaimana dengan ari-ari? WA secara pribadi ke saya, ari-ari pandangan Bapak bagaimana? Dan lain sebagainya. Yang saya tahu ari lasso, saya bilang gitu. Ari-ari ini bagaimana Pak dan lain sebagainya. Di Alkitab ditulisnya di mana dan lain sebagainya. Sudah saya jawab. Karena bagi mertua saya, bagi orang tua saya, bahkan bagi kakek nenek kami seperti ini. Nah itu katanya, itu adalah sebuah tradisi. Kurang lebih orang Farisi seperti itu. Ini 10 hukum Taurat diterjemahkan oleh mereka dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan rutinitas yang paling kecil. Dan orang Farisi ini memiliki kedekatan dengan masyarakat. Karena masyarakat atau rakyat Yahudi yang beragama Yahudi itu benar-benar butuh apa yang harus dia lakukan dan mereka tanya kepada orang Farisi. Karena orang Farisi ini dekat dan mereka mempelajari tentang Taurat. Makanya orang Farisi itu cukup dikenal dan cukup dikagumi di kalangan orang Yahudi. Orang Farisi ini mempunyai reputasi sebagai kelompok yang saleh. Tetapi sering dikritik Yesus karena kemunafikan, legalisme dan kesombongan rohani. Kelihatannya baik, kelihatannya pintar, kelihatannya memang luar biasa harus dihormati. Kalau ketemu orang Farisi harus nunduk-nunduk Bapak Ibu. Kalau ketemu orang Farisi bahkan harus salaman, salim bahasa Jawanya, betul ya? Waduh parfume, nah, bahkan bekas minumannya kalau bisa direbut Bapak Ibu. Orang Farisi seakan-akan dia tidak menginjak tanah. Dia menjadi orang atau kelompok yang sangat dikagumi. Nah ini bahaya ya, Yesus ngomong mereka ini orang-orang yang munafik. Bahkan mereka ini orang-orang yang legalisme. Legalisme itu mereka beragama tapi menekankan kepada ketaatan eksternal. Kepada hukum dan tradisi saja. Dan punya motivasi rohani yang sejati. Legalisme itu seperti itu, hanya melakukan perintah, hanya melakukan hukum sebatas cangkang saja. Dalamnya tidak ada. Motivasi rohani penggerak utamanya enggak ada. Mungkin sama dengan saat ini. Kenapa saya melayani? Kenapa kita melayani? Ya karena sudah dipilih, sudah ditunjuk, sudah ditabiskan. Ya karena itu saya mau melayani. Tapi motivasi rohani menggerakkan dari dalam enggak ada. Ujung-ujungnya orang-orang seperti ini mereka hidup dalam kemunafikan. Dan banyak pelayan juga di zaman-zaman sekarang munafik hidupnya. Kenapa? Karena saat melayani berbeda dengan pada saat kehidupan sehari-hari. Ini yang Yesus tidak mau. Saya pernah dengar dan mungkin sering dengar. Ada banyak orang tua ngancam anaknya. Kalau kamu seperti ini tak bilang no Om Riko loh. No. Ini saya ini seperti Tuhan Bapak Ibu. Orang-orang membuat saya ini menjadi, kenapa seperti itu? Karena mungkin orang tua gemes, lihat anaknya pelayanan, luar biasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi di rumah misu-misu. Nggak ada di sini, mungkin di ibadah 2 nanti datang Bapak Ibu.
Pernah dengar seperti itu? Atau pernah ngancam anaknya, keluarganya seperti itu? Oh gak ono. Berarti gak ono sing Farisi deh gini Bapak Ibu. Kalau pelayanan itu luar biasa, tapi kalau disuruh orang tuanya, luar biasa malesnya Bapak Ibu. Kalau disuruh Om Riko, siap Om, 86. Wah. Siap, kerjakan, yang penting untuk Tuhan. Yes, yes, yes. Le, tumbas LPG le, sik. Nah ada di sini, ibadah 2 mungkin datang Bapak Ibu. Tapi ibadah 2 saya bilang ibadah 3 Bapak Ibu. Jangan ngomong-ngomong ya. Melayani Tuhan tapi hatinya enggak berubah. Saya enggak tahu nih siapa yang kena, saya enggak tahu. Tapi semuanya kayaknya kena termasuk saya Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Bahkan aturan-aturan itu seakan-akan mengikat mereka. Pelayanan-pelayanan, jadwal-jadwal itu mengikat mereka. Sehingga mereka harus tampil sempurna. Mereka harus tampil maksimal. Saya berkata saya enggak mau Tuhan, mau dijadikan seperti itu. Saya maunya apa yang ada di rumah saya bawa ke gereja. Apa yang ada di gereja saya bawa ke rumah. Makanya Bapak Ibu tahu saya bagaimana. Kalau ngamuk ya ngono, ya entek-entek duit gereja ya kayak gini. Tapi jadi Bapak Ibu, apa ini jadi ya. Puji Tuhan Bapak Ibu gerejanya, yes gitu ya. Ya saya apa adanya, saya bukan pendeta yang kelemis dari pagi sampai malam. Tahu maksudnya? Saya bukan pendeta yang selalu pakai celana kain, yang selalu pakai batik, yang siap di rumah untuk Bapak Ibu datangi, shalom. Saya nggak bisa seperti itu. Saya kalau di gereja sudah kelihatan kotor sedikit, saya langsung nyapu. Dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk tampil apa adanya. Bapak Ibu tahu itu, karena yang saya transfer bukan cara pakaian saya, tapi yang saya transfer adalah perubahan hidup saya. Saya nggak mau legalisme. Dan ini saya mohon semua orang juga nyuntuh yang sama. Jangan di gereja pelayanan hebat sampai bisa membuat nangis orang karena penyembahanmu, pelayananmu, tapi juga di rumah bisa bikin nangis pasangan atau orang tuamu. Karena jengkel loh. Dengar sama-sama hari ini. Ya. Yang positif dari orang Farisi, mereka itu rajin. Mereka itu religius. Mereka sangat ketat dalam menaati aturan. Jauh kita Bapak Ibu, rajin aja ora, religius mungkin iyo, ketat mentaati firman Tuhan kayaknya enggak juga. Tapi nilai positif dari Farisi itu seperti ini. Yang kedua, ada nilai negatifnya. Mereka terlalu membanggakan kesalehan lahiriah dan membenarkan diri. Gimana pelayananku? Ya apa? Apik kan? Udah cocok kan? Oh, memberkati kan? Tadi waktu aku WL, ya angkat tangan sampai RT 10. Pada saat aku main musik, semuanya merasa terberkati. Pada saat aku melayani, semuanya heboh luar biasa. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Orang Farisi seperti ini. Terlalu membanggakan kesalehan lahiriah. Jangan kita terjebak dalam kehidupan orang Farisi yang seperti ini. Yang setuju katakan amin. Dia membenarkan diri. Khotbahmu tadi salah. Yuk, ya bener itu gitu. Tadi WL-mu fals. Enggak. Tadi pemain musikmu itu salah. Enggak. Selalu membenarkan diri. Adakah kita seperti itu? Istri saya ini beberapa kali ngomongin saya. Tadi kamu kebelibet ngomongnya, tadi kamu kebalak-balik ngomongnya. Saya ini punya, kayaknya ada penyakit disleksia juga Bapak Ibu, sering kebalik ngomongnya. Ya, itu kayaknya meskipun bukan darah daging saya, tapi nurun ke prengki. Lagi gak masuk dia. Kuning itu kadang-kadang kinung katanya, warna kinung. Kudika-dika, aku mau nyanyi besok lagu Kudika-dika. Apa? Kudaki-daki Bapak Ibu. Ya saya itu kadang kebalik-kebalik seperti itu. Ya kalau sudah disalahkan, ya bilang terima kasih. Adakah orang Farisi di gereja kita? Saya enggak tahu. Mungkin Anda sedang diomongin pasangan Anda atau anak Anda atau orang tua Anda langsung membela diri.
Tapi Anda bangga dengan pelayanan ini, engkau sedang terjebak pada karakter orang Farisi. Bahaya itu. Dan yang paling parah, Yesus saat tegur ayat ini. Doa orang Farisi itu menjadi cerminan orang yang sombong, rohani. Bagaimana tidak sombong? Tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, juga bukan pemungut cukai seperti orang berkata di belakang saya. Aku nih Tuhan, puasa loh 2 kali seminggu. Bahkan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Saya nggak tahu Bapak Ibu 1/10 atau 1/20 Bapak Ibu. Akan saya ungkapkan di sini sebentar ya. Nah, kenapa kok Tuhan menegur orang Farisi ini tidak dibenarkan? Karena saat datang ke hadirat Tuhan, saat berdoa, mereka sombong. Sombong rohani, pamer, bahkan merendahkan orang lain. Membangga-banggakan persembahannya, membangga-banggakan doa puasanya, membangga-banggakan pelayanannya. Hati-hati terjebak dalam kultur orang Farisi seperti ini. Ya, sudah nggak bisa ini. Orang Farisi itu dikasih tahu, ditegur. Ya, contohlah seperti orang pemungut cukai, bukan pekerjaannya tetapi hatinya. Dia berkata apa? Aku orang berdosa, aku orang bersalah. Sebab Tuhan berkata, kalau orang itu meninggikan diri, ia pasti akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, siapa saja. Termasuk juga orang Farisi juga dikasih tahu. Kalau kamu merendahkan diri, kamu akan ditinggikan. Bukan ibadah, bukan persembahan, bukan praktik keagamaan yang membenarkan diri kita. Melainkan kerendahan hati yang mengakui ketidaklayaan kita dan memohon belas kasihan Tuhan. Itu yang membuat kita benar di mata Tuhan. Karena pembenaran sejati bukan berasal dari manusia, tetapi pembenaran sejati itu berasal dari anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bukan persembahanmu, bukan ibadahmu, bukan pelayananmu, bukan pencapaian rohanimu yang membenarkan kamu di hadapan Tuhan, tapi justru kerendahan hatimu mengakui dosamu dan anugerah Tuhan turun atasmu, itu yang membenarkan engkau. Amin. Jadi jangan sekali-sekali kita berkata hari ini, besok aku mau pelayanan, aku mau doa puasa, aku mau benar sebentar, setelah pelayanan aku tak seperti biasanya. Atau jangan sampai stop. Jangan bertengkar, aku mau melayani. Stop dulu, nanti setelah pelayanan kita lanjutkan. Nggak bisa. Ini orang Farisi. Dia menutupi kebobrokannya dengan topeng rohani atau pelayanan. Tapi Bapak Ibu berkata, loh Pak, kalau bukan karena persepuluhan, bukan karena ibadah, kalau gitu kita nggak usah ibadah Pak. Kalau gitu kita nggak usah persepuluhan Pak. Saya ungkapkan dulu, saya kemarin ngambil dari khotbahnya Pak Agus Sartono. Saya terinspirasi dari situ. Di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya apa? Mati. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu apa? Mempersembahkan apa? Tubuhmu. Tubuh loh yang harus dipersembahkan. Apalagi uang Bapak Ibu, tubuh ini segalanya bagi kita ya. Wah, tubuh ini harus sehat. Lihat kalau orang sakit, uang itu pasti keluar banyak supaya dia sembuh ya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Alkitab menegaskan bahwa bukan ibadah atau persembahan yang membenarkan kita di hadapan Allah. Namun justru karena ibadah dan persembahan
Ini merupakan respon iman dan wujud syukur kita kepada Allah. Amin. Bukan masalah sepersepuluhnya. Bapak Ibu ini nggak bisa bohongin Tuhan. Bapak Ibu bisa bohongin saya. Ngomongnya saya persembahkan 1/10, tapi persembahannya 1/5, 1/6, 1/7. Saya mau katakan sampai kapan Bapak Ibu bohongin Tuhan. Tapi juga jangan sombong seperti orang Farisi. Aku sudah 1/10. Memang ibadah bukan syarat pembenaran. Persembahan bukan syarat pembenaran. Tapi ibadah dan persembahan adalah bukti dari kehidupan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan pasti akan melakukan kebenaran. Amin. Enggak tipu-tipu di sini. Kalau engkau sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, dibenarkan di dalam firman Tuhan, pasti engkau melakukan kebenaran. Ya. Jangan seperti orang Farisi, memang dia benar taat, dia benar melakukan apa yang memang sewajarnya sebagai tuntutan atau aturan dari hukum Yahudi itu, Bapak Ibu. Tapi masalahnya hatinya orang Farisi ini yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, tokoh yang kedua, perumpamaan ini adalah pemungut cukai. Sama-sama katakan pemungut cukai. Dia dianggap pengkhianat bangsa karena bekerja untuk penjajah Romawi. Ya, dia orang asli Yahudi, tapi dia deket-deket dengan politik. Dia ngomong, ya sudahlah, kita bagi untung ya. Aku akan narik pajak kepada rakyatku sendiri. Aku tahu kok pekerjaan mereka, aku tahu rumahnya mereka di mana. Kalau Anda yang narik ya Anda bisa dimasa. Zaman sekarang mungkin gitu. Aku aja yang narik. Dan orang pemungut cukai ini dicap sebagai pengkhianat, terkenal korup. Harusnya bayar 5.000, ditariknya 7.000. Itu kan korupsi Bapak Ibu, betul ya? Yang 5.000 masuk negara, kaisar, yang 2.000 masuk kantong pribadi. Menindas rakyat dengan menarik pajak lebih besar dari yang ditentukan. Bahkan pemungut cukai ini disejajarkan dengan orang berdosa, orang yang najis, pengkhianat bangsa dan sangat dibenci oleh orang Yahudi. Namun Yesus berkata, pemungut cukai itu saat datang beribadah, mereka enggak ngambil posisi depan, mereka enggak pelayanan, justru pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh di belakang. Dia tidak berani untuk menengadahkan ke langit. Dia tidak berani untuk memasang mukanya naik ke atas. Dia hanya menundukkan kepalanya. Dan dia memukul-mukul dadanya dan berkata apa? Ya Allah, kasihani aku orang berdosa ini. Orang Farisi doa, Bapa terima kasih. Wah, teatrikal doanya. Penuh dengan olah kata. Supaya orang lain mendengar dalam hatinya, aku pintar berdoa kan. Tapi Yesus justru berkata, ini enggak benar orang Farisi. Saya katakan di awal tadi, saya suka cara Bapak Ibu berdoa. Saya sebagai gembala sidang suka saat Bapak Ibu berdoa di sini, entah gratul-gratul, entah lancar. Saya seneng, saya tidak malu walau ada pendeta tamu. Kalau mereka berkata, kok sing doa gak enak Pak, tapi itu yang diterima Tuhan. Amin. Daripada doa bulet gak karu-karuan. Hatinya gak tulus. Bapak Supai ngajar saya. Saat saya pertama kali jadi hamba Tuhan. Baik kamu mengajar, baik kamu berdoa. Dari dalam hati nak. Saat kamu doa, gak perlu panjang lebar. Saat di gereja. Tapi di rumah, panjang lebarlah berdoa kepada Tuhan. Kalau di gereja seperlunya, dorong jemaat. Saya praktekkan itu. Makanya kadang kalau saya doa, apa simpel, tas. Saya diajar dari 10 tahun yang lalu. Gak pernah mendoakan bangsa dan negara, siapa bilang?
Kita tiap hari mendoakan bangsa dan negara, amin. Semuanya kita lakukan, tapi orang luar lihatnya ini gak benar, gereja gak ada penyembahan, biarin. Kita gak pusing apa kata orang, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan saja. Kita hanya tahu kami kekurangan, kami masih salah, kami masih banyak kelemahan. Bukan dengan yang wah hinar-binar Bapak Ibu. Pemungut cukai ini tidak berani loh menghadap ke langit karena dia sadar dosanya banyak. Dia nggak layak di hadapan Tuhan. Ini sama nih ngajarin saya, ngajarin Bapak Ibu. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang melayani, siapapun yang berdoa. Tetap rendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan dengan kesombongan, Farisi itu bahaya. Dalam budaya Yahudi, pemungut cukai dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Bahkan dibilang najis. Sikapnya yang menunduk dan memukul dada ini memohon belas kasihan ini tanda pertobatan sejati. Saya tidak mencari pendoa yang lancar berdoa. Saya mencari dan Tuhan mencari pendoa yang doa dalam roh dan kebenaran. Karena doa yang seperti itu yang Tuhan terima. Menundukkan pandangan artinya merendahkan diri. Memukul dada ini artinya menyesali. Dan dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Ini berkata dengan penuh penyesalan dari dalam Bapak Ibu. Tahu ya bedanya ya. Orang Farisi tegas, pinter. Olah kata dalam doanya mantap. Orang lain yang mendengar, keren sekali. Bahkan ditiru oleh orang lain. Bahkan WL kita pun kadang niru. Tuhan, kami mau persembahan. Kami bawa yang terbaik. Saya sudah ulangi berkali-kali. Anda sebagai WL jangan tiru-tiru. Mau ngomong kolekte yang terbaik, emang 100.000. Wong 5.000 dikucel-kucel ngomong yang terbaik. Ya 5.000 ono sing sobek yang terbaik. Bahkan sebelum datang ke gereja pergi ke Indomaret disusukno. Nggak ada di sini, soalnya nggak ada Indomaret di sini Bapak Ibu. Alfa ada ya mungkin ya, yang ada Alfa. Masih ngomong yang terbaik, dari mana? Anda ikut-ikutan supaya doa Anda kelihatan bagus. Bukan dari hatimu. Hari ini dengar sama-sama. Habakuk berkata apa? Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang sombong bahkan yang melayani dan berdoa bukan dari motivasi hati yang terdalam. Ada kemungkinan hidupnya juga berbelok-belok. Enggak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya, Injil Lukas ini menekankan bahwa pembenaran di hadapan Allah bukan berdasarkan legalisme saja atau prestasi rohani seperti orang Farisi. Tetapi pembenaran itu dari dalam kerendahan hati dan iman kepada Tuhan. Dibenarkan bukan terhormat secara lahiriah, melainkan rendah hati dan mengakui dosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu menghormati saya bukan karena saya hamba Tuhan, tapi karena saya sudah dibenarkan, Bapak Ibu dibenarkan, kita saling menghormati. Enggak ada posisi yang lebih tinggi di sini, cuman ada tanggung jawab yang lebih. Tanggung jawab itu masuk pada saya yang paling berat, Bapak Ibu sebagai gembala sidang. Enggak perlu tim gembala minta penghormatan lebih, kita semua sama. Sama-sama hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Enggak ada harus ini, harus itu. Enggak Bapak Ibu. Bahaya kalau saya tim gembala sampai posisi seperti ini berbahaya. Karena barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Tetapi siapa saja yang merendahkan diri dia akan apa? Ditinggikan. Kelihatan benar di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Kelihatannya bagus, pakaiannya, pelayanannya, gerakannya, suaranya, semuanya bagus. Benar,
Tetapi belum tentu di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu tahu, orang pemungut cukai sama orang Farisi ini beda banget cara berpakaiannya. Orang Farisi, orang Saduki, dan orang ahli Taurat ini beda banget cara pakaiannya dibanding kelompok yang lain. Beda sekali. Bukan karena saya pakai jas, bukan karena saya berdiri di depan Bapak Ibu berkata, oh Pak Riko paling benar, doanya Pak Riko paling mujarab. Obat kali. Bahaya. Saya mau katakan bahaya. Ada yang namanya kesombongan rohani. Dan itu bisa menurunkan siapapun yang terjebak di dalamnya. Kesalahan sejati bukan diukur dari ritual ibadah, melainkan dari pertobatan dan iman. Saya bisa melayani, tapi saya bisa nggak bertobat. Serius. Saya bisa berkhotbah seperti ini, tapi dasarnya bukan karena pengalaman saya dan pertobatan saya, tapi karena saya bisa cari buku-buku atau sumber-sumber yang lain. Ada bahkan banyak pendeta yang kopas khotbah orang lain. Gereja ini banyak dikomenin orang masuk ke japri saya. Setiap Bapak Ibu yang bicara di sini, ada banyak orang yang nonton. Makanya hati-hati. Makanya saya kemarin itu suka sekali, bukan karena Pak Agus yang khotbah. Tapi waktu khotbah itu saya dengar, wow, saya dapat inspirasi itu. Dari Selasa itu saya mendengar khotbah, langsung saya putuskan. Farisi, Saduki, ahli Taurat, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Pengakuan dosa lebih berharga daripada topeng kesalehan. Seperti Nabi Samuel menegur Daud. Nabi Samuel berkata seperti apa? Bukan persembahan yang Tuhan kehendaki, tetapi ketaatan dan pertobatan. Karena pada saat itu Saul sedang mempersembahkan korban. Dia berkata apa? Jikalau engkau tidak datang-datang karena peperangan sudah dimulai, makanya aku ambil keputusan ini ya Nabi. Nabi berkata secara singkat Bapak Ibu, bukan persembahan yang Tuhan kehendaki, tapi hatimu sebagai orang yang taat dan pertobatan. Gimana kita? Melayani ini sebagai apa? Percuma kita melayani banyak kali kalau kita nggak ada pertobatan. Nggak ada yang amin. Amin. Justru pelayanan ini membawa kita pada pertobatan. Memang kita bukan yang sempurna dan belum sempurna. Nggak ada tuntutan untuk menjadi sempurna dalam pelayanan. Tetapi saat engkau melayani, engkau harus tahu, engkau juga harus bertobat. Di gereja ini pemain musiknya ada di semua ada di dalam gereja. Tapi ada beberapa gereja yang setelah main musik, setelah menyanyi, mereka tinggal di sebelah. Gak dengerin khotbah, mainan handphone, nunggu di ruang sebelah, saya enggak mau. Biar di sini. Dulu saya setrap di depan Bapak Ibu, sakno lama-lama, pisah sampai bojone. Sekarang terserah, pokoknya ada di dalam gereja. Kemarin kemes disetrap sama Yohanes WK itu dua. Untung ada kursinya. Kenapa? Karena yang melayani justru kata gak mengalami pertobatan. Tuhan gak mau ini. Jangan pakai topeng kesalehan kita. Kebenaran di mata Allah lahir dari kerendahan hati. Bukan dari kesombongan rohani. Yang setuju katakan amin. Pemain musik bisa masuk. Bagaimana dengan kita? Orang Farisi bukan golongan imam. Bukan. Sadukilah yang golongan imam. Tapi orang Farisi orang biasa. Tapi mereka belajar taat kepada hukum Taurat. Mereka belajar untuk memperdalam hukum Taurat. Dan lain sebagainya. Tapi saat mereka sudah sampai di level ini, justru bukan kerendahan hati yang mereka banggakan, tetapi justru kesombongan dan pengetahuan. Saya menyiapkan ini Selasa Bapak Ibu. Saya dapat kontak dari kampus STI, saya besok khotbah di sana.
temanya hampir sama. Saya ditelepon, Pak, khotbah tentang ini ya. Saya diam aja. Ya terus maunya apa? Saya maunya gini loh Pak, anak-anak ini gak cuma belajar teologi tapi gak melakukan. Statusnya Bu Indah tadi malam bagaimana? Kemarin sore, siang. Banyak orang melayani Tuhan, tapi banyak dari pelayan Tuhan tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang dilayani atau pribadi yang dilayani. Kita bisa melayani Tuhan. Intensitas kita melayani Tuhan sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan jam doa kita? Bagaimana dengan pembacaan firman Tuhan? Apakah jam doa, ibadah, pembacaan firman Tuhan ini hanya turun di kepikiran kita, tidak sampai mengubah hati kita, atau justru mengubah hidup kita? Yang melayani, saya ingatkan sebagai kepala sidang, Anda dituntut 2 kali lebih banyak untuk cepat bertobat. Saya ngamen sedikit, saya gempur lagi. Yang melayani Anda dituntut lebih banyak lagi untuk bertobat. Karena kalau enggak, Anda akan terus pakai topeng kesalehan. Makanya banyak orang berkata, Pak Riko ini gak kayak pendeta. Yo, saya bilang apa adanya. Ya saya seperti ini. Ada banyak yang kepingin saya ubah. Bukan saya ubah karena saya pendeta. Tapi saya mau perubahan ini pelan-pelan dan konsisten. Saya nggak mau pakai jubah kependetaan, capek Bapak Ibu. Saya capek kayak gitu. Saya nggak mau pakai jubah pelayanan. Saya dan Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan apa adanya. Kalau kita memang persembahkan diri, bukan hanya pujian penyembahan, tapi persembahan setiap hari dari pertobatan hidup kita. Yesus tidak utek-utek tentang pekerjaan pemungut cukainya. Enggak. Ada banyak penafsir berkata mungkin pemungut cukai itu sedang mau meninggalkan pekerjaannya dan lain sebagainya. Yesus gak utek-utek tentang pekerjaannya. Tapi Yesus langsung ngomong pada saat berdoa, 2 posisi yang berbeda. Satu terlalu membanggakan, satunya hanya memukul-mukul diri. Aku berdosa, kasihani aku Tuhan. Tidak membanggakan pelayanan, tapi justru lewat pelayanan kita makin diubahkan serupa dengan Yesus. Amin. Makin Anda dekat dengan Tuhan, makin Anda mirip dengan Dia. Kenapa anak bisa mirip orang tuanya? Satu memang genetika, yang kedua setiap hari yang dilihat itu orang tua. Perilakunya, ngomongnya, betul nggak Bapak Ibu? Coba anak Bapak Ibu, saya tanya Depni deh, Depni mirip siapa? Mimi, Gege, atau Wak Lakip? Atau ya? Kan nggak mungkin, pasti mirip antara mamanya atau papanya atau paling atas adalah ya mbahnya. Nggak mungkin Wak Lakip nggak pernah ketemu, nggak ada jalur komunikasi dan keturunan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan serupa dengan Dia. Pelajari hal ini sama-sama melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dari hati kita, lihat kalau hati kita diubahkan, motivasi kita terdalam mau berubah, maka setiap kali kita mau melayani, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mau melakukan segala sesuatu, kita pasti minta ampun sama Tuhan. Ampuni dosa kami. Pak, bukankah Yesus sudah mengampuni? Ya iya. Bapak Ibu contoh sederhananya seperti ini. Bapak Ibu tahu anak Bapak Ibu itu melakukan kesalahan. Bapak Ibu pasti nunggu satu hal. Anak ini minta maaf dan mengakui kesalahan. Walau sebelum dia minta maaf, sudah dimaafin belum Bapak Ibu? Maafin, namanya juga anak. Tapi saat dia minta maaf,
Respon Bapak Ibu gimana? Wow, anakku datang minta maaf ya Pak. Padahal dari hati kecilnya, aku udah maafin kamu di hati. Tapi Pak, aku minta maaf. Bapak Ibu langsung bergetar ke hatinya. Wah, bahkan ada pelukan di situ. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sama dengan kita, bagaimana kita melayani Tuhan. Dengan kerendahan hati kah? Dengan kesombongan kah? Pelayanan bukan pencapaian. Pelayanan adalah pengabdian kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri.